Halo semuanya, nama saya Steven Kumala. Di video ini, saya akan memaparkan resume materi security requirements dari pemahaman teori hingga bagaimana saya menerapkannya secara langsung dalam luaran satu proyek Smart e-waste bin. Saya mulai dari teorinya. Persyaratan perangkat lunak terbagi dua fungsional, menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, dan fungsional mengatur bagaimana sistem berjalan. Dalam konteks keamanan, ada dua istilah penting. Secure Functional Requirement adalah persyaratan fungsional yang dibuat aman, sedangkan Functional Security Requirement adalah persyaratan khusus untuk fungsi kanon itu sendiri, seperti autentikasi, enkripsi, atau logging. Yang krusial, keamanan harus dirancang sejak awal SDLC, bukan ditambahkan di akhir. Jika baru diterapkan setelah sistem selesai, perbaikannya jauh lebih mahal, berisiko menimbulkan masalah kompatibilitas, dan berpotensi menimbulkan celah baru. Ada 7 atribut keamanan inti yang harus dipenuhi sistem. Authentication memverifikasi identitas pengguna, authorization mengatur hak akses setiap entitas, confidentiality menjaga kerahasiaan data, integrity menjaga modifikasi tanpa izin, availability memastikan sistem dan data selalu bisa diakses, null repudiation memastikan pengguna tidak bisa menyangkal aktivitasnya, dan accounting mencatat seluruh transaksi sebagai mekanisme teknis dari akuntabilitas. Penting daripada sekadar bilang sistem harus aman, lebih baik spesifik, misalnya password minimal 8 karakter, session timer 15 menit, atau data sensitif wajib dienkripsi. Data sensitif seperti password, kartu kredit, atau rekam medis butuh perlindungan berdasarkan regulasi seperti GDPR dan PCI DSS. Prinsip dasarnya, klasifikasikan data berdasarkan sensitivitasnya, enkripsi data saat dikirim maupun disimpan, terapkan least privilege, dan hapus data yang sudah tidak diperlukan. Analoginya, secure SDLC itu seperti membangun rumah yang kokoh, sementara data lifecycle management mengatur isi rumah dari masuk hingga dibuang. Use case menggambarkan fungsi sistem dari sisi pengguna sah, sedangkan misuse case menggambarkan skenario penyalahgunaan yang tidak boleh terjadi. Misalnya, bagaimana penyerang bisa mengeksploitasi sistem. Misuse case membantu developer mengidentifikasi celah sejak dini dengan pertanyaan seperti, bagaimana sistem membedakan input valid dan tidak valid, atau apakah orang dalam bisa menyebabkan sistem gagal. Strategi mitigasinya diprioritaskan berdasarkan keseimbangan biaya dan manfaat. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Prosesnya mencakup 9 tahap dari kategorisasi sistem, identifikasi ancaman dan kerentanan, analisis kontrol, penentuan likelihood dan dampak, hingga dokumentasi hasil. Setiap risiko ditangani dengan salah satu dari 4 cara, dihindari, dimitigasi, dialihkan ke pihak lain, atau diterima jika risikonya memang rendah. Nah, itu gambaran teorinya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana teori-teori tersebut saya terapkan secara konkret dalam luaran 1, khususnya pada bagian-bagian yang menjadi kontribusi saya. Tadi kita bahas bahwa confidentiality mengharuskan data dilindungi di semua kondisi. Dalam implementasinya, kami menerapkan kriptografi dengan mekanisme terbuka, menggunakan library OpenSSL yang aktif dipelihara komunitas, memastikan data antara ESP32, Raspberry Pi, dan cloud tidak bisa disadap pihak luar. Untuk penyamaran data, sistem tidak menyimpan identitas pengguna sama sekali. Hanya kategori e-waste dan timestamp yang dicatat. Ini melindungi privasi pengguna kampus, sekaligus memperkecil risiko kebocoran data pribadi bila terjadi insiden. Untuk availability, source code disimpan di GitHub dengan version control, dan backup database disimpan otomatis setiap 24 jam. Dari sisi serangan, rate limiting diterapkan di API backend untuk mencegah DOS. Dikomunikasikan dengan firewall di cloud server. Otorisasi diterapkan dengan model RBAC, pengelola hanya bisa akses monitoring dan laporan. Admin bisa mengelola user dan konfigurasi. Dan perangkat ESP32 dibatasi hanya bisa kirim data sensor ke topik MQTT tertentu. Tidak lebih dari itu. Setiap entitas hanya bisa melakukan apa yang memang menjadi haknya. Dari analisis misuse case, kami mengidentifikasi berbagai ancaman dan meresponnya dengan kontrol berlapis, TLS atau SSL, untuk enkripsi komunikasi, rate limiting dan autentikasi untuk mencegah brute force dan serangan banjir request. Input validasi untuk mulai injeksi, physical enclosure untuk perlindungan perangkat keras, dan watchdog timer yang otomatis merestart sistem bila terjadi crash. Penilaian risiko dilakukan terhadap keseluruhan sistem, ESP32, Raspberry Pi, dan cloud. 5 ancaman diidentifikasi, kerentanan utama berupa komunikasi tak terenkripsi dan akses fisik ke perangkat. Kontrol yang diterapkan TLS, RBAC, dan rate limiting, tingkat likelihood dan dampak dinilai medium karena sistem beroperasi di lingkungan kampus. Rekomendasinya, TLS wajib aktif, RBAC konsisten diterapkan, dan monitoring berjalan terus. Itulah resumi materi security requirements dan implementasinya dalam luaran 1. Intinya, keamanan bukan sesuatu yang tambahkan di akhir, melainkan diberikan sejak awal. Dari teori hingga step baris implementasi, semoga bermanfaat. Terima kasih.